Informasi kuliner, nah ini tahu kan ada kue-kue jajanan pasar. Kudapan ini selalu menjadi andalan untuk disantap bersama keluarga dalam berbagai suasana atau sekedar untuk mengganjal perut saat lapar. Tapi bagaimana proses pembuatannya? Produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani Takwim akan mengajak Anda melihat proses pembuatan kue-kue pasar yang cantik dan enak dalam segmen Sehari Menjadi. Ini ada kue centek. Gimana cara bikinnya ya? Jadi penasaran, tapi enak. Nah pemirsa, daripada penasaran, yuk ikuti perjalanan saya untuk melihat proses pembuatan kue-kue basah dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Kue Basah. Di balik menjamurnya kudapan kekinian dengan berbagai bentuk dan cita rasa, ternyata masih ada loh penjual kue-kue pasar yang menyajikan kue dengan rasa yang khas dan bikin nostalgia. Ada kue lumpur dan masih banyak lainnya. Wah, mantap! Kali ini saya akan membuat kue Putri Ayu. Andalan saya nih, taburan kelapa khas dan kue yang lembut. Bikin saya penasaran, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita coba. Nah pemirsa, setelah tadi kita memasukkan seluruh bahan-bahannya dari mulai telur, sekarang terigu dan juga gula, ini akan menjadi kue Putri Ayu yang menjadi favorit dari toko kue anak ini. Karena biasanya para pelanggan ini mencari yang masih keluar asapnya atau yang baru saja matang. Kita coba buat ya. Bahan-bahan kita campurkan dengan hati-hati ya. Adonan dicampur menggunakan mixer selama kurang lebih 15 menit. Pegal juga ya, padahal mixer yang dipakai ini ada dua, biar cepat. Pemirsa, lumayan juga nih, agak-agak berat. Kita sekarang tuangkan ke sini Kang ya? Ya. Oke, ini harus hati-hati, jangan sampai adonannya tumpah. Karena biasanya dalam satu adonan ini nanti akan menghasilkan sekitar 148 kue Putri Ayu yang mantap banget. Gak sabar nih pengen makan. Wangi adonannya saja sudah bikin saya ngiler. Apalagi nanti kalau sudah jadi. Wah, bisa kalap makan nih nanti saya. Sekarang saatnya saya memasukkan kelapa ini sebagai topping dari kue Putri Ayu. Oh pemirsa, ini adalah proses yang agak lumayan harus hati-hati juga. Karena si kelapa ini nanti akan menjadi topping untuk kue Putri Ayunya. Ternyata caranya lihat nih. Abangnya cepat banget sedangkan saya gak tahu. Karena udah terbiasa sih. Lanjut dulu ya, yuk Kang. Iya. Tidak lupa setelah kelapa disiapkan, ini nih proses memasukkan adonan yang tadi dibuat. Saya sampai pegal karena belum terbiasa, takut nanti adonannya tumpah dan lumer melebihi cetakan. Kalau gagal kan tidak bisa dijual. Terakhir. Hai. Beres juga. Karena ini benar-benar harus hati-hati pemirsa, kalau enggak nanti adonannya bisa tumpah, terus adonannya tidak padat. Lumayan juga pegal, tapi bisa makan. Setelah 15 menit, voila, jadilah si Putri Ayu cantik berwarna hijau. Hati-hati, masih panas nih. Jadi juga yang tadi udah saya buat, tinggal dikeluarin dari cetakannya, habis itu kita jual. Tapi sebelumnya saya nyicipin dulu kalau ada dingin.
ini yang paling dinanti. Oke, kita coba yuk. Mantap. Waduh, ini nih masih hangat, masih ada asap-asapnya, dan ini yang paling best seller di sini, Putri Ayu. Setelah tadi dikukus selama 15 menit, akhirnya jadi juga. Kita coba ya. Juara. Dari ngadon sampai jadi, saya sama Kang yang buat, dan hasilnya mantap. Bangga sih rasanya bisa membuat kue Putri Ayu. Tapi ada lagi nih yang lebih menantang, yaitu membuat kue cente manis pacar Cina. Udah ngiler belum? Pacar siapa yang cente? Oh, bukan dong, tenang. Kita nggak akan main pacar-pacaran, tapi mau bikin cente manis pacar Cina. Nah, ini adalah pacar Cina yang sudah direbus menggunakan air hangat. Kemudian juga ini ada bahan-bahannya lainnya, ada garam, ada tepung maizena, dan juga ada gula. Kira-kira nanti akan jadi seperti apa ya? Karena kalau tadi Putri Ayu ini juga udah enak. Saya penasaran nih. Yuk, kita buat. Bahan-bahannya ternyata mudah ditemukan di pasar. Hanya prosesnya saja yang harus perlahan agar kue cente manis pacar Cina bisa jadi dengan sempurna. Setelah tadi seluruh bahannya dicampurkan, ini juga bahan utama, santan. Harus hati-hati, jangan sampai tumpah, karena ini sudah takarannya. Langsung dimasukin semuanya, Kang? Iya, oh, semuanya langsung. Semuanya, tapi pelan-pelan ya, pemirsa. Kita bawa. Saya baru tahu nih, ternyata adonan cair harus tetap disaring loh. Masukkan adonan ke dalam kuali dengan nyala api sedang. Adonan terus diaduk selama 15 menit hingga mengental. Setelah itu, ini nih yang membuat saya kewalahan. Membungkus kue cente ke dalam plastik. Setelah adonannya seluruhnya matang, ini adalah proses yang paling penting karena tadi masih panas, tapi harus segera dibungkus agar bisa dijual. Ini porsinya segini ya, Kang ya? Begini. Kita akan coba bungkus. Set. Harus cepat, rapikan dulu. Gunting seperti ini, jepit seperti ini. Aduh. Lumayan lah, agak-agak rapi daripada yang sebelum-sebelumnya gagal. Jadi deh, beda banget sama hasil abangnya. Lanjut lagi yuk. Pembeli sudah berdatangan pemirsa. Ya, toko kue Pak Anang yang berada di Jalan Cililitan Besar ini buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari bisa terjual lebih dari 10.000 buah kue dari sekitar 100 jenis kue yang ada di toko. Kalau yang di sini total semuanya sekitar 100 item nggak kurang ya? Iya, nggak kurang, ya. Kalau yang jadi favorit yang mana Pak biasanya? Favorit sini kalau orang bilang best seller ya. Yang ini Putri Ayu. Yang ada kelapanya, soalnya posisinya dia kan ngebul tuh. Maunya orang-orang beli dari kompor. Yang kedua cente manis, yang ini nih, yang pink. Itu kalau hari biasa sebelum corona, itu ribuan bikinnya. Ribuan, iya. Waduh pemirsa, saya harus bisa melayani semua pelanggan dengan baik. Lihat nih, banyak banget yang datang. Jadi 48.000 Ibu. Ya. Ini Ibu. Kembalian Mbak. Ini. Iya, 2.000. Ini ya Bu ya. Mbak ya. Wah. Ternyata harus telaten, harus cepat-cepat. Tuh. Udah datang lagi. Siap Bu? Ngantri tuh yang belakang. Aduh, iya Bu, betul. Selain harus segera ingat seluruh harga kue, saya juga harus sigap menghitung uang kembalian. Sampai salah hitung nih, gawat nanti. Kembalinya jadi 500. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, sebagai pramu saji, saya juga harus bisa melayani permintaan pembeli.
Ada yang minta kue dipisah, disatukan, bahkan ada juga yang saat sudah dihitung minta nambah kuenya. Aduh, pusing. Pemirsa, akhirnya beres juga. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan request dari para pelanggan. Mau yang manis aja semuanya, mau yang asin aja semuanya. Oke, semoga Ibu beli lagi ya Bu ya. Kue-kue basah ini jadi andalan pembeli untuk kudapan ringan saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman karena dinilai lebih praktis. Pertama rasanya enak, udah gitu kan saya juga langganan di sini. Kemasannya juga bagus ya, kayaknya tokonya juga bersih. Terus yang biasa jadi favoritnya Ibu kalau beli ke sini itu apa sih? Ya gini, kayak pai-pai susu gini gitu, kue-kue basah. Gitu. Karena untuk kue-kue basah ini di sini variannya cukup banyak juga. Dan gitu harganya juga terjangkau juga. Jadi bisa buat acara-acara kumpul keluarga begitu sih. Sebenarnya kalau kue basah ini udah familiar banget ya. Kue-kue basah ciri khas masing-masing daerah ini ternyata punya potensi besar untuk tetap bisa eksis dari gempuran kudapan modern saat ini. Masalahnya nih, sudah jarang generasi penerus yang mau melanjutkan usaha kue basah ini. Dengan popularitas favorit itu tetap mestinya sepanjang masa. Akhirnya setelah melalui proses panjang pembuatan hingga berjualan, kue-kue ini pun laris manis dibeli pembeli. Suatu pengalaman yang luar biasa buat saya. Nah pemirsa, setelah seharian saya membuat kue-kue basah ini masih hangat-hangat. Saatnya saya icip-icip ya. Karena saya penasaran nih sama rasanya. Coba ya. Benar-benar mantap. Karena saya membuatnya dari mulai bahan-bahan. Menjadi pengusaha kue ternyata tidak mudah. Karena harus benar-benar cepat, apalagi melayani pembeli yang terkadang banyak permintaannya. Dan juga harus hafal seluruh harga-harga yang ada di sini. Aditya Aksani, Indra Hadi, Jakarta. Selamat makan.